Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Ririn Agustarini, senang sekali dapat menjumpai Anda tentunya dalam Dialog TVRI. Pemirsa, kita berbicara mengenai desa kali ini. Desa ini merupakan tulang punggung negara dan juga bangsa. Tentunya untuk menopang kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya untuk melindungi warganya dari kemiskinan dan juga kebodohan. Nah, yang menarik pemirsa, malam hari ini kita akan berbincang-bincang bahwa Kemenpora ini mempunyai satu program yang disebut dengan PSP3. Nah, kalau kita bicara mengenai PSP3, apakah Anda sudah kenal dengan program ini? Ini adalah Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan. Dan dibentuk khususnya untuk membentuk pemuda-pemuda Indonesia yang mandiri dan juga punya daya saing dan juga daya juang yang kuat. Tentunya dengan cara mendorong, mengembangkan, dan juga meningkatkan kepeloporan pemuda terdidik di pedesaan. Malam hari ini sudah hadir dua narasumber yang akan menemani saya untuk berdialog. Selamat malam untuk Profesor Dr. Insinyur Sumarjo MS. Apa kabar, Prof? Selamat malam. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah sehat. Dan tentunya beliau juga tidak sendiri karena sudah ada Dr. Andes Haji Sahyan Asmara MSP selaku Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Dan Prof. Sumarjo ini adalah Kepala Pusat Kajian Resolusi Konflik dan Pemberdayaan Institut Pertanian Bogor. Juga selamat malam untuk teman-teman yang hadir. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Baik, karena waktu kita tidak banyak, langsung saja mungkin saya ingin memberikan pertanyaan pertama untuk Pak Sahyan ini. Jadi sebenarnya tujuan dari PSP3 ini apa nih Pak Sahyan? Ini kan sudah dilaksanakan dari tahun 1989. Tahun ini sudah memasuki angkatan ke-24 dan temanya juga Desaku yang Kucinta, mengingatkan kita akan lagu semasa kita kecil. Jadi sebenarnya apa nih Pak? Kalau bisa dijelaskan. Jadi PSP3 itu ya ada beberapa unsur di dalamnya yang harus kita pahami. Pertama, pemuda. Baik. Maka yang menjadi peserta dalam kegiatan PSP3 ini harus pemuda. Kedua, sarjana. Jadi yang ikut ini mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi apa S1, saja. okay. Ya, S1, boleh juga S2. Lalu kemudian yang ketiga, penggerak. Nah, itu aktivitasnya nanti. Baik. Maka mereka itu nanti kita harapkan akan menjadi penggerak pembangunan di pedesaan. Mereka akan di desa. Lalu tujuannya apa? Sebenarnya ini para pemuda ini adalah para sarjana. Jadi mereka ini sudah punya potensi. Mereka memiliki potensi. Tetapi potensi ini perlu kita kembangkan. Betul. Lewat apa? Karena mereka sudah memiliki potensi, lalu mereka akan kita kembangkan melalui satu fasilitasi. Itulah yang disebut dengan PSP3 di pedesaan. Muaranya apa? Sebenarnya muaranya selain adik-adik kita ini para pemuda sarjana ini bisa menggerakkan pembangunan di pedesaan, tetapi yang paling inti adalah pada akhirnya dia bisa mandiri. Dari diri dia sendiri dulu ya. Akhirnya dia bisa mandiri karena selama 2 tahun dia di sana mereka diberikan biaya hidup bukan gaji, lalu diberikan bantuan permodalan, ya. Jadi istilahnya bukan digaji mereka. Jadi ini sebenarnya adalah melatih struggle for life untuk mereka para sarjana yang bagaimana berjuang untuk mempertahankan hidup. Banyak orang berjuang mempertahankan hidup, tetapi tidak dikasih bantuan kan, tidak dikasih biaya hidup. Tapi ini dikasih dulu. Selama 2 tahun. Jadi diberikan modal dulu awalnya. Iya, dikasih modal, ada tahap-tahapannya ya pemberian modal itu. Dan itu setelah mereka selesai nanti mengikuti 2 tahun, maka tidak ada cerita bahwa tidak ada pertanyaan kami mau diapakan. Mereka itu sudah tahu harus berbuat apa. Iya, harus selesai dah. Apa yang akan dilakukan, baik itu untuk dirinya dia sendiri atau untuk lingkungannya. Jadi ini secara tidak langsung mendorong para sarjana-sarjana ini untuk menjadi entrepreneurship gitu ya. Salah satu. Entrepreneurship, bisa berwirausaha dalam bidang-bidang yang lain, ya. Bisa juga mereka mungkin ya dipakai dalam perusahaan-perusahaan swasta, karena mereka sudah memiliki potensi dan memiliki kemampuan berdasarkan pengalaman mereka sendiri selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini mereka terjun di dalam masyarakat. Nah, itu penempatannya gimana, Pak? Jadi penempatannya itu setelah melalui satu proses ya. Ini kan makanya ini namanya proses sosialisasi. PSP3 bukan hanya diarahkan untuk para sarjana ini tahu ada kegiatan ini, lalu mereka mendaftar. Tetapi lebih penting dari itu adalah supaya masyarakat semua ini tahu bahwa ada satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu para sarjana ada di desa, ada teman mereka
di sana. Anak-anak desa juga tahu bahwa ada pemuda-pemuda potensial ada di desa itu sekarang. Yang siap untuk membimbing dan juga mendidik Jadi mereka. ada 3 hal untuk pokok menjadi lebih yang maju. mereka laksanakan di desa itu. Pertama, para pemuda sarjana ini harus bisa menjadi penggerak, Oke. menggerakkan. Jadi mana-mana yang kira-kira belum hidup, apakah organisasi manajemen perkantoran di pedesaan ataupun organisasi-organisasi yang belum bergerak, digerakkan. Baik. Lalu kemudian yang kedua adalah melakukan pendampingan. Misalnya belum terbentuk, misalnya ini kita perlu membangun ekonomi mikro, perlu ada koperasi, misalnya belum terbentuk, disupervisi dengan pendampingan. Lalu kalau mereka tidak punya pengetahuan tentang itu, ada tim asistensi yang membantu. Tim asistensi ini dari unsur perguruan tinggi yang ada di daerah setempat. Dan juga dibantu dari purnanya yang sudah berpengalaman, ada 2 orang di situ. Lalu yang ketiga, kemandirian. Dengan modal itu tadi, buat apa ini? Ya. Mau dijadikan apa ini? Bukan untuk dimakan aja sama dia kan, dibelikan jajan-jajan, apalagi nonton-nonton nggak bisa di desa itu enggak. Jadi itu. Nah, penempatannya itu ada kita bagi kepada 6 zone ya, Prof ya, 6 zone, ada 6 zona dari seluruh. Ini kita sementara ini 33 provinsi. 33 provinsi, ya, oke. karena Kalimantan Utara itu masih belum. Insya Allah 2015 ini masuk dia nanti. Baik. Jadi kita bagi dan mereka ini dipencar. Jadi misalnya dari Sumatera Utara ini. Ya. Ini mereka itu ada beberapa zona, misalnya dalam satu zona itu ada 6. Dari Sumatera Utara dipencar ke 5. Sumatera Utara menerima 5. Jadi yang dari Sumatera Utara sendiri itu tidak akan ditempatkan di Sumatera Utara, tetapi di tempat lain. Nah, itu jadi ada kuotanya, ada masing-masing, bisa kita lihat nanti ada satu provinsi 36 tergantung yang sudah kita tetapkan. Baik, jadi di tahun 2014 ini disebar di 500 desa, 251 kecamatan, 66 kabupaten atau kota, 33 provinsi. Betul, ya. Wow, luar biasa sekali. Desa. Baik, dan ini informasinya semua bisa didapatkan di website-nya Kemenpora ya? Website-nya Kemenpora itu kemenpora.go.id, ya kan? Ataupun ini ada di kantor-kantor Dispora istilahnya, atau SKPD kepemudaan yang ada di daerahnya masing-masing. Bisa di kabupaten, di kota, ataupun di provinsi ada semua. Nah, tadi kan juga sudah disampaikan oleh Pak Sahyan bahwa tujuannya bukan hanya saja para pemuda-pemuda sarjana untuk mendaftar atau mengikuti PSP3 ini, tapi juga agar masyarakat tahu, supaya juga bisa lebih bersinergi gitu ya Pak ya? Oke, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di lokasi itu mungkin bisa dibuat atau bisa didiskusikan oleh para PSP3 ini untuk supaya bisa membangun desa ini menjadi desa yang lebih maju begitu ya? Betul, itu dia. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Prof. Sumarjo dulu nih. Kenapa Prof? Kenapa masuk desa? Nah, ini sementara di kota-kota kan kita juga masih perlu banyak juga nih. Tapi kenapa desa? Iya, jadi kalau kita lihat laporan BPS 2013, itu ada kesenjangan yang kelihatan. Jumlah penduduk miskin di desa itu ada 14,4 ya. Di kota itu 8,5. Wow. Sekitar 6. Gapnya lumayan juga ya? Iya. Dan kita juga melihat sejarah pemuda itu sebagai penggerak, pejuang. Nah, saat inilah ajang untuk berjuang, mengabdi pada bangsa, bisa mengatasi kesenjangan yang ada di desa dengan kota ini. Dan kalau kita lihat kelas menengah di Indonesia ini paling banyak itu ya. Kalau Bank Dunia itu mengelompokkan kelas menengah itu antara pendapatan 2 sampai 20 dolar per bulan. Nah, di antara itu ada 4 tingkat. Nah, ada 2 sampai 4 dolar itu paling banyak cuma 38,5%. Nah, ini PSP3 ini berpotensi sebagai ajang pemuda untuk mengangkat ini. Jangan sampai yang kelas menengah aja masih tinggi sekali, yang pendapatannya 2 dolar sampai 4 dolar per bulan itu. Dan peluang-peluangnya banyak, potensinya banyak. Terlatih, sarjana lagi. Bagaimana menggerakkan, bagaimana memetakan, bagaimana mengenali potensi, kemudian bisa dibekali semua itu, kewirausahaan segala macam. Luar biasa potensi yang bisa diraih oleh pemuda, terutama masyarakat. Dan ini menjadi ajang bagi pihak-pihak swasta, tadi dikatakan swasta, Pemda, juga kami perguruan tinggi itu memanfaatkan Purna ini
punya pengalaman sangat bagus. Jadi sudah disediakan, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Tinggal bagaimana memakai ini. Iya, betul. Oke, boleh tahan dulu Prof, karena kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog TVRI. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga membuka kesempatan bagi para pemuda Indonesia untuk mengikuti program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan. Para pemuda akan ditempatkan di 500 desa di seluruh Indonesia. Segera daftarkan diri Anda ke kantor-kantor Dispora atau SKPD Kepemudaan terdekat. Aku siap, aku juga siap. Apa sih yang siap? Siap menghadapi UN. Katanya dosen juga ikut membuat soal ya? Betul. Jadi yang penting rajin belajar sampai tuntas. Benar, kalau nilai kita bagus, kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Benar, UN memiliki banyak manfaat. UN digunakan untuk pertimbangan kelulusan, seleksi masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi, pemetaan capaian pembelajaran siswa, sekolah, daerah, dan pembinaan mutu sekolah. Prestasi pasti, jujur harus. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali Dialog TVRI pada malam hari ini. Langsung saja kembali ke Prof. Sumarjo untuk sedikit kembali melengkapi pernyataan yang tadi sudah dijelaskan sebelum kita jeda. Termasuk juga mungkin ditambahkan dengan strateginya nih Prof. Gimana Prof? Iya, baik. Kita bicara tentang strategi itu ya. Saya kira harus jalan dengan arah yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi, yaitu menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi produktif sehingga menjadi mandiri dan bersemangat kebangsaan. Ini pemuda ini yang merupakan refreshing perjuangan pada masa lalu, sehingga mewujudkan visi pemuda mandiri, produktif dan inovatif. Jadi kalau kita lihat perkembangan pemuda itu dari dependen, tidak berdaya, dulu semua berangkat sekolah diantar sampai akhirnya SMA sudah mulai mandiri, mulai berdaya, perguruan tinggi berdaya, merasa punya kemampuan, independen, dan berkembang kepada mandiri. Mandiri itu interdependen. Puncak kematangan seorang dewasa itu adalah kalau dia bisa interdependen. Tidak independen, tidak merasa bisa saja, tapi juga bisa saling membutuhkan, saling memperkuat, seperti kemitraan semacam itu. Nah, untuk itu strategi yang diterapkan saya kira sangat tepat ya oleh Kemenpora. Kalau kita lihat di web yang ada itu, pertama pemetaan. Jadi pemuda ini memetakan potensi dan sumber daya dan permasalahan yang akan diatasi secara partisipatif. Kenapa partisipatif? Karena dengan partisipatif itu masyarakat tahu. Tidak hanya pemuda saja memetakan, tapi bersama masyarakat. Bersama-sama, bekerja sama. Jadi memang perlu ada sinergi antara beberapa pihak begitu ya, masyarakat, kemudian tadi juga sudah disebutkan mungkin perguruan tinggi dan pihak-pihak yang terkait begitu ya. Betul. Baik. Nah, Prof, sebelum kita masuk ke indikator keberhasilan mereka ini seperti apa, mungkin saya ingin tanya prosesnya dulu nih Pak. Pak Deputi, prosesnya nih bagaimana sih? Dari mulai awal A to Z-nya bagaimana nih? Jadi sekarang ini proses sosialisasi dan sepertinya para pemuda kita ini cukup antusias. Saya mau monitor di beberapa provinsi sudah banyak. Sumatera Utara itu ada sekitar 102 sudah mendaftar. Yogyakarta sudah lebih dari 60 sudah mendaftar, bahkan ada dokter. Jadi dokter ini juga akan mereka meminta apakah ini bisa masuk dalam disinergikan dengan program intensif mereka itu kan ada seperti yang PTT itu. Jadi sembari mereka mengikuti program itu juga ada di PSP 3. Jadi dua dapat sekaligus untuk yang dokter. Itu di UGM sedang. Lalu ini daftar, kemudian ada proses seleksi, nanti dari Jakarta akan datang ke daerah-daerah. Setelah selesai nanti yang paling penting bahwa proses itu berlangsung, semua adik-adik ini akan dibekali. Adik-adik ini dibekali dari asalnya, kemudian dikumpulkan di Jakarta. Rencana kita itu pada bulan September nanti, Agustus,
Lalu tanggal 25 sampai 8 September itu 2 minggu itu diberikan pembekalan. Oke, Itu jadi kita buat di masih Bogor. tetap ada pembekalan lagi ya? Itu Oke. supaya betul-betul mereka itu Siap. Siap. Oke. Dan ini untuk pembekalan ini seperti menyambung kata Profesor tadi, tidak hanya kemampuan ini ya intelijensia ya, tapi juga karakter, Ya. juga disiplin. Karena kita bekerja sama dengan Mabes TNI untuk pelatihan ini. Betul-betul kita para pemuda ini pemuda pilihan selama Ya. 2 tahun. Dan harus bisa Oleh karenanya bersosialisasi juga ya. Baru kita harapkan nanti pada tanggal 12 September itu tahun ini itu mereka akan kita terjunkan ke daerah-daerah Sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan dengan Jadi kuotanya. kuotanya itu bisa dilihat kan, itu bisa dibaca ada beberapa tempatnya, kemudian jatahnya berapa dan zonanya mana, bisa kita lihat di tayangan-tayangan di televisi nanti. Baik. Lalu kemudian yang lebih penting dari situ adalah ini modal ini perlu diinformasikan juga kepada para peserta bahwa selain mereka itu memperoleh biaya hidup tadi yang 3 juta, ada yang 3,5, ada yang 4 juta tergantung daerahnya. Biasanya di daerah-daerah timur itu Lebih yang tinggi biaya ya? kemahalan itu Iya. lebih tinggi, biaya hidup lebih Biaya tinggi, hidup lebih tinggi. bukan gaji. Iya. Lalu diberikan tahun ini 4 bulan, kasihkan dulu 5 juta, membuat apa kalian? Kan gitu, sampai Desember. Tahun depan, tahun 2015 dikasih lagi 10 juta. Oke. Baru tahun terakhir nanti, tahun 2016 dikasih lagi 5 juta. Jadi totalnya Total 20 20 juta. juta. Jadi ini mau apa lagi kalau udah nggak bisa lagi pemuda Udah nggak ada sudah alasan. ya. Sudah tidak ada alasan Iya, lagi. tidak ada alasan lagi untuk tidak mandiri. Baik, saya ingin melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Deputi dan juga Prof dengan berbincang dengan salah seorang, mungkin saya bisa katakan Purna, tapi yang ada di bayangan saya kalau Purna tuh sudah sepuh gitu ya, kayaknya sudah pensiun Nah, gitu ini ya. udah selesai. Betul. Ini Iya. alumni juga dari angkatan ke-21 saya dengar-dengar. Ada dengan siapa nih? Oke, halo. Halo, Silakan. selamat malam. Selamat malam. Saya dari Purna PSP 3 Angkatan 21. Nama Yudi Nur. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Deputi. Jadi memang kita yang pertama itu sebagai penggerak. Apa yang dilakukan, jadi pengen tahu apa tuh permasalahan yang ada. Kemudian mendampingi, menjadi pendamping yang memang nantinya untuk kemandirian. Ya, satu hal yang pernah kita lakukan atau saya lakukan itu yaitu berupa kita bentuk suatu kelompok usaha sehingga para pemuda mandiri, perekonomian di masyarakat itu pun di tangan pemuda. Oke. Nah, ini adalah fungsi dari peran PSP 3. Bukan hanya hal itu juga, banyak-banyak pelatihan-pelatihan tentang kemandirian. Untuk Yudi sendiri. Iya. Oke, iya. Waktu itu ditempatkannya di mana kalau saya boleh tahu? Saya kebetulan di Jakarta di Kelurahan Serengseng. Oke, aslinya? Aslinya di Jakarta. Jakarta juga, tapi mendapat penempatnya di Jakarta Di juga. Jakarta Oke. juga. Nah, apa yang didapatkan oleh Yudi sendiri waktu itu? Apa yang dilakukan? Tadi bikin kelompok usaha. Iya. Kemudian apa lagi yang manfaat yang sudah dirasakan sampai sekarang? Banyak ya kita bangun karakter pemuda itu supaya